Desa Kalipait adalah sebuah desa di Kabupaten Banyuwangi yang berada di wilayah bagian ujung selatan, tepatnya kurang lebih 60 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Ke arah selatan, jalur menuju ke Taman Nasional Alas Purwo. Secara administratif, Desa Kalipait masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tegal Kelimo yang pada bagian utara berbatasan dengan Desa Kedung Asri dan ke Desa Kedung Wungu, Kecamatan Tegal Kelimo. Pada bagian timur dan selatan berbatasan dengan wilayah Perhutani, dan pada bagian barat berbatasan dengan Desa Kendal Rejo, Kecamatan Tegal Kelimo. Kemampuan dan kesesuaian lahan. Desa Kalipait memiliki luas wilayah sebesar 67.400 hektar dengan klasifikasi penggunaan lahannya yaitu 5,28% digunakan untuk jalan, 23,20% berupa pemukiman penduduk, 33,61% area persawahan, 37,66% area lahan atau ladang, dan 0,25% berupa tempat olahraga. Jumlah penduduk di Desa Kalipait kurang lebih sebesar 6.570 jiwa dengan kurang lebih 2.183 kepala keluarga. Sehingga dapat disimpulkan kepadatan penduduk pada Desa Kalipait terhitung sebesar 10,1 jiwa per kilometer persegi. Dilihat dari peta berikut, kelerengan Desa Kalipait memiliki rata-rata berkisar 0-8% dengan ketinggian kurang lebih sebesar 24 mdpl yang termasuk dalam klasifikasi 0-500 mdpl atau topografi datar. Nah, berdasarkan data banyuwangicap.go.id, jenis tanah pada desa ini adalah tanah latosol yang ciri-cirinya yaitu yang pertama, tanahnya berwarna merah, kuning, ataupun kecoklatan. Kemudian teksturnya liat, konsistensi gembur dengan pH tanah berkisar 4,5 sampai 6,5. Dalam kemampuan dan kesesuaian lahan, jenis tanah berpengaruh pada beberapa satuan kemampuan lahan atau yang biasa disebut dengan SKL. Nah, pada SKL kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, dan drainase memiliki nilai 5. Sedangkan pada SKL ketersediaan air memiliki nilai 1. Untuk SKL erosi dan pembuangan limbah memiliki nilai 4. Desa Kalipait memiliki lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan pertanian di desa ini meliputi pertanian padi, jagung, kedelai, dan hortikultura berupa bawang merah. Untuk kegiatan perkebunan desa ini meliputi perkebunan buah naga, jeruk, dan bambu. Sedangkan untuk peternakan terdapat peternakan sapi dan kambing. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui kemandirian desa dalam menghasilkan komoditas lahan sehingga diperlukan perhitungan neraca lahan. Neraca lahan memiliki beberapa sektor, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Berikut ini adalah perhitungan neraca lahan pertanian di Desa Kalipait pada tahun 2021. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil supply lebih besar daripada demand, sehingga dapat dikategorikan surplus. Di Kecamatan Tegal Kelimo, lebih tepatnya Desa Kalipait, telah memenuhi kebutuhan konsumsi beras penduduknya. Surplus beras pada daerah ini akan didistribusikan keluar daerah Kabupaten Banyuwangi, yang perannya dipegang oleh Perum Bulog untuk menjaga rantai distribusi beras, sehingga salah satu aspek ketahanan pangan yaitu akses pangan dapat terjamin melalui harga beras yang terjaga. Berdasarkan keterangan dari Bapak Camat Tegal Kelimo, Bapak Mujiono SAP, sumber air di desa ini berasal dari Dam Telu, Dam Limo, Embung, dan Pudam, serta terdapat 2 sungai yaitu Sungai Kalipait dan Sungai Bangeran. Selain itu, Embung menjadi andalan petani untuk mendapatkan pasokan air ketika curah hujan di sana rendah dan kurangnya pasokan air irigasi. Embung yang dikelola kelompok tani ini masih bisa menampung air untuk keperluan irigasi.
Sumber airnya berasal dari mata air yang dimana embung ini mampu melayani hingga 25 hektar yang dikelola sekitar 210 orang anggotanya. Dengan adanya embung tersebut, membuat produktivitasnya mencapai hingga 6,86 ton per hektar. Selain itu, embung yang letaknya di sekitar pemukiman warga bukan hanya digunakan untuk petani, namun bisa juga digunakan untuk keperluan air lain untuk warga setempat, sekaligus dimanfaatkan untuk perkebunan seperti palawija. Pertambangan. Berdasarkan informasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 sampai 2032, Desa Lampolo Ayat 2 Kecamatan Tegal memiliki pertambangan mineral pekalongan, yaitu tambang tanah liat atau lempung dan tanah orok. Namun tambang ini hanya tinggal kubangan. Neraca udara dan vegetasi. Udara di Kecamatan Tegal Glimo, khususnya Desa Kalipait, terbilang baik. Hal tersebut dapat dirasakan saat berada di sana dengan suhu 26-30 derajat Celcius. Selain itu, hal tersebut dikarenakan sumber polusi Desa Kalipait hanya berasal dari asap kendaraan bermotor milik pribadi dan peternakan warga setempat yang terbilang sedikit dibandingkan dengan vegetasi yang ada. Desa Kalipait memiliki vegetasi yang luas karena dalam desa ini terdapat kawasan konservasi alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo dengan luas 44.037,30 hektar. Iklim tropis pada Taman Nasional Alas Purwo memiliki konsekuensi terhadap fisiognomi vegetasi yang berada di dalamnya, yaitu hutan hujan tropis. Akibat adanya intensitas cahaya, suhu, dan curah hujan yang tinggi, vegetasi yang ditemukan memiliki berbagai macam variasi, diantaranya pepohonan, perdu, herba, epifit, dan juga liana. Terdapat beberapa jenis vegetasi yang dapat menyerap karbon dioksida dengan data detailnya sebagai berikut. 1. Mahoni yang bisa menyerap karbon dioksida sebanyak 295,73 kg per pohon per tahun. 2. Bambu 160,14 kg per pohon per tahun. 3. Jati 135,27 kg per pohon per tahun. 4. Sawo 39,19 kg per pohon per tahun. 5. Mangrove 198,7 kg per pohon per tahun. Ekosistem pesisir. Ekosistem pesisir di Desa Kalipait, tepatnya pada Pantai Jati Papak, memiliki berbagai jenis mangrove, di antaranya yang pertama, Soneratia caseolaris atau dengan nama lain perpat. Ciri-cirinya, pertama, daun mahkota berwarna merah dengan ukuran 17 hingga 35 kali 1,5 hingga 3,5 mm, mudah rontok. Lalu kelopak bunga dengan panjang 6 hingga 8 mm, berkulit bagian luar hijau, di dalam putih, kekuningan hingga kehijauan. Sedangkan benang sarinya itu cukup banyak, ujungnya berwarna putih dan pangkalnya berwarna merah. Yang kedua adalah Rhizopora mucronata atau dengan nama lain tanjang lanang. Dengan ciri-ciri tinggi pohon sekitar 20 meter, habitat tumbuhan ini yang tergenang air terus-menerus, mempunyai jenis akar tunggang dan akar napas. Akar berwarna coklat dan teksturnya kacar. Nomor 3, Rhizopora apiculate atau tanjang wedok. Ciri-cirinya, daun berkulit warna hijau tua dengan hijau muda pada bagian tengah dan kemerahan di bagian bawah. Gagang daun panjangnya antara 17 hingga 35 mm dan dengan warna kemerahan. Letak dan sebaran daun sederhana dan berlawanan. Bentuk daunnya elit menyempit dengan ujung yang meruncing. Nomor 4, Psilocarpus molossensis dengan ciri-ciri warna hijau, bulat seperti jambu Bangkok, permukaan berkulit dan di dalamnya terdapat 4 hingga 10 kepingan biji berbentuk tetrahedral. Ukuran buahnya dengan diameter 8 hingga 15 cm. Jenis mangrove sejati di hutan pasang surut, pematang sungai pasang surut, serta tampak sepanjang pantai.
Nomor 5, Seriops tagal atau dengan nama lain selindur. Ciri-cirinya, ujungnya terlihat tumpul atau berlekuk dengan permukaan yang cenderung mengkilap. Ukuran daun tinggi umumnya tidak lebih dari 4 kali 10 cm. Terdapat daun penumbuh berukuran kecil yang lekas gugur serta mampu meninggalkan bekas seperti cincin. Selanjutnya adalah Seriops decandra atau dengan nama lain tinggi. Ciri-cirinya, kulit kayu berwarna coklat, permukaan halus, rapuh, dan menggelembung di bagian pangkal. Daun hijaunya mengkilap, unik dan letak sederhana dan berlawanan. Bentuknya elias bulat memanjang. Selanjutnya adalah Lumicera lacemosa atau dengan nama lain pacar laut. Ciri-cirinya, belukar atau pohon kecil yang selalu hijau dengan ketinggian mencapai 8 meter. Kulit kayu berwarna coklat kemerahan, memiliki celah atau retakan longitudinal, dan tidak memiliki akar nafas. Daun agak tebal berdaging, keras atau kaku dan berumpun pada ujung dahan. Yang 8 adalah Bruguiera gymnorrhiza atau dengan nama lain selindur. Ciri-cirinya, pohon yang selalu hijau dengan ketinggian kadang-kadang mencapai hingga 30 meter. Kulit kayu memiliki lentisel, permukaannya halus hingga kasar, berwarna abu-abu tua hingga warna coklat. Akarnya seperti papan melebar ke samping di bagian pangkal pohon, juga memiliki sejumlah akar lutut. Dan yang terakhir adalah Heritiera litolaris atau dengan nama lain adalah dungun. Ciri-cirinya, buah berwarna hijau hingga coklat mengkilat, berkayu, memiliki 1 biji dan masak pada tandan yang tergantung. Ukurannya panjang 6 hingga 8 cm dengan lebar 5 hingga 6 cm. Tumbuh di tepi daratan hutan mangrove dan mungkin juga menempati bagian tepi atau berdekatan dengan hutan dataran rendah atau batnai berkarang. Lalu, dari semua jenis-jenis mangrove yang saya sebutkan tadi, jenis-jenis mangrove ini memiliki kerapatan yang masuk. Selanjutnya adalah lamun. Menurut data lapangan yang kami ambil di Desa Kalipait, berdasarkan wawancara dengan narasumber di Balai Taman Nasional Alas Purwo, terdapat beberapa titik lamun di Alas Purwo yang hanya dapat dijangkau oleh petugas dan dapat ditemui di Pantai Payaman, Pantai Bringinan, Pantai Perpat, Pantai Banyu Biru, Pantai Sumurtong, Pantai Pondokwaru, Pantai Jajang, dan juga Pantai Plengkung. Ada pula jenis-jenis lamun yang terdapat. Yang pertama yaitu lamun Halodil pinifolia, yang kedua ada Halodil uninervis, yang ketiga ada Cimodocea cerulata, dan yang keempat ada Halophilia ovalis. Kemudian untuk jenis terumbu karang, banyak dijumpai di Pantai Payaman, Pantai Plengkung, Pantai Bringinan, Pantai Perpat, Pantai Selenggrong, dan juga Pantai Banyu Biru. Kurang lebih sekitar 300 orang di Desa Kalipait berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat Desa Kalipait rata-rata menangkap ikan pada wilayah sekitar pantai. Nah, hasil tangkapannya disebut dengan ikan pelagis. Jenis-jenis ikan pelagis yang ditangkap yaitu antara lain ikan elak, giant trevally, ikan baronang, ikan kiper, ikan putihan, ikan bekuku, ikan kakatua, ikan kerapu, cumi-cumi, dan gurita. Para nelayan menangkap ikan menggunakan alat tradisional berupa jaring yang disebar, kemudian ditarik secara manual menggunakan tangan, dan juga dengan cara memancingnya di pinggir pantai. Masyarakat di Desa Kalipait lebih memilih perikanan tangkap daripada budidaya dikarenakan modal untuk perikanan budidaya yang besar dan keefektifan perikanan tangkap yang lebih tinggi. Hasil ikan yang didapat pada saat musim ikan dan cuaca baik sekitar 4-5 kintal per hari. Sedangkan pada saat cuaca buruk dan belum musimnya, hasil tangkapan hanya sekitar 1 kintal. Dengan penghasilan nelayan karang sekitar 100-200 ribu rupiah per hari dan nelayan tengah sekitar 1-2 juta rupiah per hari. Kelebihan apabila menangkap ikan secara manual yang pertama yaitu tidak menimbulkan pencemaran ekosistem pesisir. Yang kedua, menjaga kelestarian ikan dengan hanya menangkap ikan yang sudah layak tangkap. Lalu yang ketiga, mengambil ikan secukupnya. Distribusi ikan dari Desa Kalipait sendiri disebar ke kota-kota besar seperti Bali, Jakarta, dan Surabaya. Kecepatan arus pada pantai selatan yaitu pantai triangulasi sekitar 0,30 meter per detik. Tinggi gelombang pada pantai selatan berkisar 6-7 feet atau 2 meter.
dengan panjang gelombang berkisar 1-2 km, dengan sekitar 6 hingga 7 gelombang tergantung ada tidaknya angin barat ke laut. Suhu air laut pada pantai selatan berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan rata-rata 28,5 derajat. Kadar keasinan pada pantai selatan berkisar 30 hingga 33% dengan rata-rata 31,3%. Kadar keasinan pada pantai selatan berkisar 30 hingga 33% dengan rata-rata 31,3%. Nilai pH pada pantai selatan diperoleh dari hasil pengukuran bervariasi antara 7,680 hingga 8,279. Tingkat kecerahan pada pantai selatan berkisar 70 hingga 75 Tingkat kecerahan pada pantai selatan berkisar 70 hingga 75% dengan kondisi air jernih. Pasang surut pada air laut di pantai selatan berkisar 1,1 hingga 2,2 meter dengan perbandingan gambar sebagai berikut. Sehingga pasang surut pada pantai selatan ini termasuk pasang surut semi diurnal. Geomorfologi diambil dari Jurnal Laporan Kegiatan Konservasi Biodiversitas Tropis Universitas Jember tahun 2021. Ditemukan substrat dasar laut pantai Payaman berupa pasir, pasir berlumpur, dan pecahan batu karang. Batimetri. Pada peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi, terdapat data perbedaan kedalaman laut. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan warna biru pada peta.